Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal asr, hari Kamis 2 dari bulan Mei 2024 bertepatan dengan 22 dari bulan Syawal 1445 Hijriah. Kita lanjutkan di daurah kita, daurah online dari Fakultas Ilmul Aqidah, kitab yang berjudul Al-Akhbar As-Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sifat melihat Allah di hari akhirat. Maka di pelajaran yang lalu telah kita tuntaskan dari permasalahan kenapa penulis memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita masuk kepada permasalahan yang baru. Dan kenapa pula penulis memulai dengan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang masyhur dengan khutbatul hajah. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa penulis memulai setelah al-basmalah dengan khutbatul hajah yang tertulis padanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dimasukkan 3 ayat yang ma'ruf. Maka penulis memasukkan khutbatil hajah setelah al-basmalah yang dinamakan dengan khutbatil hajah iktidaan bi sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena penulis ingin mengikuti sunnah Nabi, yang mana di sana ada sunnah fi'liyah. Dan makna sunnah fi'liyah adalah sunnah dari perbuatan Nabi. Yang mana hadis ini datang dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Ibnu Mas'ud, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khutbatal hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian membaca 3 ayat dari ayat Al-Qur'an yang ma'ruf, ayat Ali Imran, surat An-Nisa dan Al-Ahzab. Ini dinamakan dengan khutbatul hajah. Dan khutbatul hajah ini dari segi kedudukan hadis, maka dia hadis yang sahih li ghairih, yang mana masyhur datang dari hadis Abdullah ibni Mas'ud, dan datang dari Abdullah ibni Mas'ud dari berbagai jalan. Maka hadis ini kedudukannya menjadi sahih li ghairih karena datang dari berbagai jalan. Dan bahkan datang syahid dari Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, di sahih Muslim. Lalu bagaimana penulis memulai setelah basmalah dengan khutbatil hajah? Apa landasannya? Maka barakallahu fikum, landasannya adalah khutbah ini disyariatkan dalam berbagai keperluan. Maka dinamakan di dalam hadis dengan khutbatul hajah. Dan bahkan datang riwayat dari Abi Daud atau Yalisi bahwa berkata Ibnu Mas'ud, Nabi mengajariku fi khutbatil hajah fi nikah wa fi ghairihi, untuk permasalahan nikah dan yang lainnya.
Dan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud atau Yalisi dari Syu'bah, qultu li Abi Ishaq, hadihi fi khutbatin nikah au fi ghairiha, qala fi kulli hajah. Maka berkata Imam Syu'bah bertanya kepada gurunya Abu Ishaq, dan dia Abu Ishaq As-Sabi'i imam yang meriwayatkan hadis ini juga, bahwa khutbah ini dipakai kapan? Dijawab dipakai dalam berbagai keperluan. Maka dari lafaz ini dipakai di berbagai keperluan, beristimbatlah para ulama ahlul ilm tentang istihbab hadhil khutbah, tentang disunahkannya khutbah ini di saat sedang melaksanakan akad nikah, ataupun di dalam penulisan kitab, ataupun di dalam ceramah-ceramah dan khutbah Jum'ah dan muhadarah. Maka oleh sebab itu Imam An-Nasa'i di antaranya dari para ulama, di saat dia memasukkan hadis ini kepada Sunan An-Nasa'i, dia membuat bab, dan ini menunjukkan fikihnya. Bab ma yustahabu minal kalam inda nikah. Bab apa-apa yang disunahkan dari khutbatil hajah di saat sedang menikah, di akad nikah. Dan oleh sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah mempunyai kitab yang kecil berjudul Syarah Khutbatul Hajah, syarah dari khutbatil hajah. Maka di sini berkata Imam Ibn Taimiyah, wa bihadza ustuhibat wa fu'ilat fi mukhatabatin nas bil ilm umuman wa khususan min ta'limil kitab wa sunnah wal fiqh fi dzalika wa mau'idatin nas wa mujadalatihim wa an yuftaha bihadihil khutbah asyariyah an-nabawiyah. Maka berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa disunahkan untuk melaksanakan khutbah nikah ini di ceramah-ceramah secara umum, dan khususnya dalam penulisan kitab dan sunnah dan fikih dan mau'idah, agar memulai dengan khutbati al-hajah ini. Kemudian dari sini kita mengetahui kenapa penulis memulai setelah basmalah dengan khutbatil hajah innal hamdalillah. Dia menginginkan amalan sunnah fi'liyah tadi. Kemudian jika dikatakan kepada kita, kenapa penulis tidak beristidlal dengan hadis yang ma'ruf dari Abi Hurairah, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamd fahuwa aqta. Segala perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah maka dia terputus. Maka kenapa tidak beristidlal dengan hadis ini? Jawabnya, hadis ini dengan lafaz seperti ini hadis yang dhaif. Maka yang rajih dia adalah hadis yang mursal. Telah datang hadis ini marfu dari Nabi, diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan Ad-Daruqutni serta Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban, yang semua jalannya bertumpu kepada Qurrah Ani Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah dari Nabi. Nabi mengatakan semua perkara yang tidak diawali oleh alhamdulillah maka dia terputus. Maka hadis ini barakallahu fikum yang rajih adalah mursal. Maka riwayat yang marfu tadi di sanadnya ada Qurrah, dan dia adalah Qurrah ibni Abdurrahman ibnu Hawail, yang mana dia Qurrah ini didhaifkan oleh para ulama. Berkata Abu Hatim laisa biqawi wa qala Ibnu Ma'in dhaif. Dan dengan dhaifnya itu telah menyelisihi dari siqat murid-muridnya Az-Zuhri. Siapa murid-muridnya Az-Zuhri? Uqail ibnu Khalid, dan juga Sa'id ibni Abdul Aziz, dan juga Yunus ibnu Yazid al-Aili, dan Su'aib ibnu Abi Hamzah. Maka 4 dari muridnya Imam Az-Zuhri, siapa tadi? Uqail, dan Sa'id ibnu Abdul Aziz, dan Yunus ibnu Yazid al-Aili, dan Su'aib ibnu Abi Hamzah. Keempatnya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Nabi mursalan. Maka Zuhri mengatakan dari Nabi tanpa meriwayatkan kepada Abi Hurairah.
Maka di sini sanadnya mursal dan ini yang sahih. Maka disebutkan oleh para ulama seperti Ad-Daruqutni dan juga As-Subki, keduanya merojehkan riwayat yang mursal. Maksudnya yang mursal itu yang benar. Karena Imam Az-Zuhri mempunyai 4 murid yang semuanya thiqat, semuanya meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri dari Nabi. Adapun berkesendirian tadi Qurrah Ibni Abdurrahman Ibnu Huwaywil, maka dia rawi yang dhaif dan berkesendirian menyambung kepada Abi Hurairah dari Nabi. Maka hadisnya yang rajih adalah mursal tentang kullu amrin dzibalin la yubda'u bil hamd fahuwa aqta. Segala perkara yang baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka terputus. Itu sanadnya yang rajih adalah mursal karena murid-murid Imam Az-Zuhri yang 4 meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Nabi. Dan berkesendirian rawi Qurrah Ibni Abdurrahman yang sayyi'ul hifdz, yang tidak kuat hafalannya, berkesendirian dan menyelisihi jumhur dari murid-murid Imam Az-Zuhri. Maka hadis ini dhaifun jiddan di saat dinisbatkan kepada Nabi. Maka yang rajih dia hadis yang mursal, dan mursal dari hadis yang dhaif. Imam Az-Zuhri tidak mendengar dari Abi Hurairah. Afwan, Imam Az-Zuhri tidak mendengar dari Nabi. Maka selesai permasalahan khutbatul hajah. Sehingga kesimpulannya penulis memulai dengan khutbatul hajah. Alasannya adalah mengikuti sunnah yang datang dari Abdullah ibni Mas'ud. Kemudian kita masuk kepada matan. Setelah dimulai dengan basmalah dan innal hamdalillah, maka penulis menulis amma ba'du. Maka apa itu amma ba'du? Ini adalah kalimat yustaftah bihi al-khitab. Wa faslun baina sana Allah wa baina ibtida al-khabar alladhi yuridul khatib i'lamun nas bihi. Maka kalimat amma ba'du bukan hanya sembarang kalimat. Dia adalah kalimat penjeda. Penjeda bagaimana? Penjeda antara pujian kepada Allah. Seperti tadi membaca bismillah, kemudian innal hamdalillah. Ini pujian kepada Allah. Dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Di saat selesai pujian kepada Allah kemudian ingin masuk kepada materi. Dijeda dengan ucapan amma ba'du. Maka kalimat amma ba'du adalah kalimat penjeda yang dilakukan oleh pemberi ceramah di saat selesai memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi dan membaca basmalah, maka di saat akan memulai kepada pelajaran dia mengatakan amma ba'du. Maksudnya di sini perhatian bahwa pembicara sudah akan masuk kepada materi. Adapun dari segi i'rab, amma ba'du, amma adalah harfus syarat, naibah an ismi syarat wa fi'lihi. Maka takdirnya mahma yakun min syai'in, amma takdirnya mahma yakun min syai'in ba'du. Adapun ba'du dzarfu zaman mabni ala dhammah fi mahalli nasb liqaunihi al-mudhaf ilaih mahdhuf. Maka makna dari amma ba'du tadi kami sebutkan, dia adalah kalimat penjeda. Setelah dibaca basmalah dan pujian kepada Allah, ingin masuk kepada materi, maka dibacakan amma ba'du. Dan telah datang tafsir dari salaf, bahwa amma ba'du adalah apa-apa yang diturunkan kepada Daud, sesuai ucapan Allah, wa atainahul hikmata wa faslal khitab, di surat Shad. Wa atainahul hikmah, dan kami memberikan kepada Daud itu hikmah, wa faslal khitab. Maka disebutkan oleh salaf Ziyad ibnu Abi Sufyan, makna faslal khitab, ucapan pemutus atau penjembatan tadi, ucapan yang menjembatani antara basmalah dan doa, kemudian dengan materi, inilah yang diinginkan oleh Daud atau oleh Allah Jalla wa'ala. Faslal khitab adalah kalimat amma ba'du. Dan tafsir ini telah datang dari Ziyad ibnu Abi Sufyan, bahwa kalimat amma ba'du
adalah faslul khitab yang Allah turunkan kepada Daud. Maka athar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di musannafnya dari jalan, dan juga dari Hisham Ibnu Ammar di dalam hadisnya dari jalan Zakaria an Amir an Ziyad Ibni Abi Sufyan. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat, karena Amir dia Asy-Sya'bi dan Zakaria dia Ibnu Abi Zaidah. Maka di sini sanadnya sahih. Maka tafsir dari Ziyad Ibnu Abi Sufyan bahwa ucapan Allah di dalam surat Shad, wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab, maka kami memberikan hikmah dan juga faslal khitab. Maka faslal khitab adalah ucapan amma ba'du. Maka selesai dari makna amma ba'du, dan kita tutup mungkin pelajaran ini dengan faidah apa hukumnya memulai pembicaraan amma ba'du di dalam khutbah dan di dalam penulisan kitab dan di dalam ceramah-ceramah. Maka jawabnya telah disunahkan oleh para ulama. Di saat khatib mengatakan basmalah dan alhamdulillah dan memuji Allah, kemudian ingin masuk kepada materi mengatakan amma ba'du, maka ini berlandaskan kepada sunnah. Sehingga orang-orang yang berceramah memulai ucapannya setelah pujian dan basmalah dengan ucapan amma ba'du, ini ada sunnahnya. Dan begitupun bagaimana kalau penulisan, begitupun dalam penulisan. Di saat penulis di sini selesai dari basmalah dan penulisan khutbatil hajah, maka dimulai dengan amma ba'du, ini pun ada sunnahnya. Mana sunnahnya? Seperti terdahulu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya, maka di saat disebutkan oleh Hirakl, mana sini berikan kitab yang ditulis oleh Muhammad, kemudian diberikan dan tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin Adhimir Rum. Dan di hadis yang terdahulu ini disebutkan amma ba'du, bahwa dia mengatakan Nabi amma ba'du, kemudian barulah kepada materi aslim taslam. Kamu masuk kepada Islam wahai Hirakl dan kamu akan selamat. Maka poin pendalilannya penulisan amma ba'du tertulis. Ini dalilnya. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya telah menulis bab istihbab. Bab man qala fil khutbah ba'da sana amma ba'du. Bab disunahkan di dalam ceramah dan khutbah menggunakan ucapan amma ba'du. Yang mana pendalilannya banyak sekali di dalam ucapan selesai dari permasalahan penulisan. Adapun dari segi ucapan, maka telah banyak hadis-hadis dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan Imam Al-Bukhari membuat bab man qala fil khutbah ba'da sana amma ba'du. Bab bahwa Nabi dulu setelah menyelesaikan pujian dan di khutbahnya dia mengatakan amma ba'du. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ay muttafaqun alaih, bahwa Nabi dulu qoma finnas fahamidallah wa athna alaih summa qala amma ba'du ma balu rijalin yastarituna syuruton laisat fi kitabillah ma kana min syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Maka dulu Nabi berdiri di saat ingin memberikan perhatian kepada kaum muslimin. Maka dia berdiri dan memuji Allah, fahamidahu wa athna alaih, dan memuji Allah. Kemudian setelah memuji Allah ingin masuk kepada perkara yang ingin dia nasihatkan, dia katakan amma ba'du. Nah, ini poinnya. Setelah membaca bismillah,
dan juga memuji Allah, ingin masuk kepada perkara, dia katakan amma ba'du. Barulah Nabi menyebutkan bahwa sebagian dari manusia memberikan syarat-syarat, yang mana syarat-syarat itu tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka syarat-syarat yang tidak berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah, dia itu adalah batil. Dan ini hanya satu pendalilan saja yang kita sebutkan. Di sana banyak, di Sahih Al-Bukhari sendiri banyak dinukilkan bagaimana ucapan amma ba'du dari khutbah-khutbah Nabi. Adapun dari segi penulisan, tadi kita telah sebutkan di saat Nabi menulis kepada Hiraklin Adimir Rum, dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian disebutkan amma ba'du. Fa ini ad'uka bidi ayatil Islam aslim taslam. Maka amma ba'du, aku menyeru kepada kamu untuk masuk kepada Islam, masuklah kepada Islam, kamu akan selamat. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 7 di bab yang pertama Bada'il Wahyi. Maka mungkin kita cukupkan pelajaran kita di sini ba'dal asr yang ringkas ini, dan nanti insya Allah kita akan memberikan kajian bainal maghrib wa isya. Dan kesimpulan yang bisa kita berikan pada pelajaran ba'dal asr ini tentang khutbatil hajah, bahwa dia adalah sunnah, dan juga tentang amma ba'du, bahwa dia hukumnya juga sunnah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.